Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Hurul Amalia, absen 14 dari kelas 10 TKL 2. Di sini saya akan menerangkan tentang teori masuknya agama Hindu Buddha ke Nusantara dan pengaruh kebudayaan agama Hindu dan Buddha di Nusantara. Pertama, saya akan menerangkan teori masuknya agama Hindu Buddha ke Nusantara. Teori masuknya agama Hindu Buddha ke Nusantara ada 5, yaitu 1. Teori kesatria, 2. Teori Waisya, 3. Teori Brahmana, 4. Teori Sudra, dan 5. Teori arus balik. Yang pertama adalah teori kesatria. Teori kesatria merujuk e-book berjudul Masuknya Hindu Buddha ke Indonesia karya Johan Ari Makmur. Salah satu teori yang terkenal adalah teori kesatria. Teori ini dipelopori oleh C. Beck dan I.R. Hoeneß. Keduanya berpendapat bahwa pembawa dan penyebar kebudayaan Hindu Indonesia adalah golongan kesatria atau bangsawan. Pendapat ini didasarkan pada sifat petualangan yang dimiliki oleh para kesatria. Terjadinya perang saudara di India membuat para kesatria terpaksa melarikan diri ke Indonesia. Kemudian mereka mendirikan kerajaan yang berkebudayaan Hindu untuk pertama kalinya di Nusantara. 2. Teori Waisya. Teori Waisya menyatakan bahwa golongan Waisya yang punya peran besar dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Hal ini diutarakan oleh Profesor Dr. N.J. Krom. Ia berpendapat golongan yang terdiri dari pedagang, petani, dan pemilik tanah tersebut sudah mengenal agama Hindu-Buddha. Selain berdagang, kedatangan golongan Waisya juga memperkenalkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha kepada masyarakat Indonesia. Golongan ini diyakini hanya tinggal sementara waktu, tetapi ada juga yang menetap lalu menikah dengan penduduk di Nusantara. 3. Teori Brahmana. J.C. Van Leur berpendapat bahwa agama Hindu dibawa oleh kaum Brahmana yang berhak mempelajari dan mengerti isi kitab Weda. Kedatangan mereka diduga atas undangan para penguasa lokal yang tertarik dengan agama Hindu. Sebelum kembali ke India, kaum Brahmana kerap meninggalkan kitab Weda sebagai hadiah bagi Raja Nusantara. Namun, teori ini memiliki kelemahan. Pertama, raja-raja Indonesia tidak mungkin dapat mengerti isi kitab Weda tanpa dibimbing oleh kaum Brahmana. Kedua, menurut ajaran Hindu kuno, seorang Brahmana dilarang menyeberangi lautan, apalagi meninggalkan tanah airnya. Keempat, teori Sudra. Teori Sudra dikemukakan oleh Van Haber. Menurut teori ini, masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India berkasta Sudra. Menurut Faber, golongan berkasta Sudra atau pekerjaan kasar dari India menginginkan kehidupan lebih baik dengan pergi ke daerah lain, salah satunya Indonesia. Selain itu, kaum Sudra keluar dari India dan datang ke Indonesia karena ingin mendapatkan kedudukan dan lebih dihargai. Namun, teori yang satu ini menimbulkan kontroversi sebab
Kaum Sudra terdiri atas kelompok dengan derajat terendah sehingga tidak layak menyebarkan agama Hindu. Dan kelima dan yang terakhir adalah teori arus balik. Teori arus balik dicetuskan oleh F.D.K. Bosch untuk menyanggah teori Waisya dan Ksatria. Menurut Bosch, masyarakat Indonesia memiliki peran dalam penyebaran dan pengembangan agama Hindu dan Buddha. Interaksi masyarakat Indonesia dengan orang-orang India membuat mereka belajar agama Hindu-Buddha di tempat yang disebut Sangha. Setelah belajar bahasa Sanskerta, kitab suci sastra, dan budaya tulis, penduduk Indonesia kemudian mengalami agama Hindu-Buddha di India. Lalu mereka kembali ke Nusantara untuk mengembangkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha kepada masyarakat Indonesia. Teori ini didukung dengan prasasti Nalanda yang menyebutkan bahwa Raya Bala Putradewa dari Sriwijaya meminta Raja India untuk membangun wihara di Nalanda sebagai tempat belajar bagi para tokoh Sriwijaya. Adapun kerajaan yang menerima corak budaya India adalah Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Mataram kuno, Majapahit, dan kerajaan-kerajaan Bali. Baik, saya akan menerangkan pengaruh budaya Hindu-Buddha dari segi pemerintahan. Ada sejumlah pengaruh budaya Hindu-Buddha bagi kebudayaan Indonesia. Salah satunya dari segi pemerintahan. Adapun sejumlah pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam bidang pemerintah Indonesia sebagai berikut. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam bidang pemerintahan Indonesia yang pertama adalah dari segi pemerintahan. Hindu-Buddha yang mayoritas dibawa dari India ini meninggalkan jejak yang cukup kuat. Terlebih lagi pada masa itu India juga menjadi basis kerajaan Hindu yang cukup kuat. Hal inilah yang menjadikan Indonesia pada masa itu menganut sistem pemerintahan monarki, di mana pemimpin pemerintahan berdasarkan sistem keturunan dan dipimpin oleh seorang raja. Munculnya kerajaan. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam bidang pemerintahan Indonesia selanjutnya adalah munculnya banyak kerajaan di Indonesia yang berbasis Hindu-Buddha. Hal itu dimulai dari Kerajaan Kutai yang berada di Kalimantan Timur dan berlangsung selama berabad-abad, menyebar di seluruh bagian Indonesia. 3. Pemimpin tertinggi. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam bidang pemerintahan Indonesia selanjutnya adalah dari segi pemimpin pemerintahan. Pemimpin pemerintahan sebuah kerajaan dipegang oleh seorang raja. Tahta tersebut kemudian diwariskan kepada keturunannya. Hal itu akan berlangsung secara terus-menerus. Jadi, pada masa pemerintahan Hindu-Buddha, Indonesia sudah tidak lagi menggunakan kepala suku sebagai pemimpin kerajaan. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dari bidang lainnya. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ini juga dirasakan dalam bidang lainnya, antara lain 1. Bidang sosial. Pada masa kerajaan Hindu, muncul sistem kasta di Indonesia yang terdiri dari 4 kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Hal ini juga berpengaruh terhadap aturan masyarakat atas kasta tersebut. Misalnya adalah kasta Brahmana yang dilarang menikah dengan kasta di bawahnya. 2. Ekonomi. Dampak ekonomi juga dirasakan pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Akibat dari proses akulturasi tersebut, jalur perdagangan di Indonesia juga mulai ramai. Hal ini tentu saja membantu perekonomian masyarakat Indonesia.
Puncak ekonominya ini terjadi pada masa Kerajaan Sriwijaya. 3. Seni dan budaya. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha berikutnya ada dari bidang seni dan budaya. Hal ini ditunjukkan dari segi arsitektur bangunan. Misalnya adalah seni pahat berupa candi, patung, relief, hingga arca. Adapun seni lukis hingga tarian juga turut mendapatkan pengaruh. Demikian sederet informasi tentang pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam bidang pemerintahan Indonesia serta bidang lainnya. Baik teman-teman, di sini saya akan menerangkan salah satu budaya seni agama Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Teman-teman pasti telah mendengar tentang Candi Borobudur. Kita semua tahu Candi Borobudur adalah candi yang terbesar yang ada di Indonesia. Candi tersebut adalah salah satu peninggalan dari agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Di sini saya akan menerangkan tentang sejarah singkat tentang Candi Borobudur. Candi Borobudur dibangun oleh penganut Buddha Mahayana pada masa kejayaan dinasti Sailendra. Borobudur pertama kali dibangun atas inisiatif Raja Samaratungga sekitar tahun 824 Masehi. Meski begitu, Candi Borobudur selesai dibangun menjelang tahun 900 Masehi pada masa pemerintahan Ratu Pramudawardhani, putri Raja Samaratungga. Arsitek yang berjasa dalam merancang candi tersebut ialah Gunadarma. Kabarnya kemegahan Borobudur sempat sirna berabad-abad terkubur tanah dan debu vulkanik yang diperkirakan efek erupsi Gunung Merapi. Namun candi tersebut berhasil direstorasi kembali oleh pemerintah Thomas Stamford Raffles saat menjabat Gubernur Jenderal di Pulau Jawa tahun 1911. Kala itu, Raffles meminta bantuan insinyur Belanda Christian Cornelius untuk membantu kondisi bangunan Candi Borobudur yang terkubur dan membenahinya. Candi Borobudur dinobatkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada 1991 karena beragam alasan, diantaranya merupakan kompleks candi terbesar di Indonesia. Pengaruh bangunan Candi Borobudur dipengaruhi oleh seni bangunan Indonesia yaitu punden berunda. Artinya bangunan yang tersebut bertingkat dan berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh nenek moyang penganut animisme dan dinamisme. Di era megalitikum, punduk berunda selalu bertingkat 3 dengan makna masing-masing. Tingkat pertama melambangkan kehidupan saat masih di kandungan ibu. Tingkat kedua menerangkan tentang kehidupan di dunia, dan tingkat ketiga melambangkan kehidupan setelah meninggal. Arsitektur Candi Borobudur. Menurut urutan bangunan punden berunda yang dipadukan dengan ajaran Buddha, ada 3 bagian yang melambangkan sebagai berikut. 1. Kamadhatu. Kamadhatu yang diartikan sebagai alam bawah atau dunia nafsu. Selama hidup, manusia terikat pada nafsu yang dikuasai oleh kemauan. Ukiran candi di tingkat pertama menggambarkan adegan dari kitab Karma Wibangga, yaitu gambaran sebab akibat serta perbuatan baik dan buruk. Deretan relief tidak tampak seluruhnya karena tertutup oleh dasar candi yang lebar. Di sisi tenggara tertampak relief yang terbuka dan dapat dilihat oleh pengunjung. 2. Rupa datu. Rupa datu atau tingkat kedua disamakan dengan dunia antara dunia rupa, bentuk, dan wujud. Dalam dunia tersebut, manusia telah meninggalkan segala keinginan nafsu, tapi masih terikat pada nama, rupa, wujud, dan bentuk. 3. Arupa datu. Arupa datu atau tingkat teratas yang disamakan dengan
alam atas atau dunia tanpa rupa, wujud, dan bentuk. Di tingkat tersebut, manusia telah bebas dan memutuskan segala ikatan pada dunia fana selama-lamanya. 10 tingkat Bodhisattva. Selain ketiga bagian tersebut, Candi Borobudur memiliki 10 tingkat yang menggambarkan 10 tingkat Bodhisattva yang harus dilalui untuk mencapai kesempurnaan Buddha di Nirwana. 10 tingkat itu terdiri dari 6 tingkat bujur sangkar, 3 berbentuk bundar melingkar, dan berupa stupa utama sebagai puncak atau kesempurnaan. Di setiap tingkat terdapat beberapa stupa. Total seluruhnya adalah 72 stupa selain yang utama. Tidak hanya itu, filosofi Buddha juga terkandung pada keempat sisi candi dengan pintu gerbang dan tangga ke atas layaknya piramida. Filosofi tersebut berbunyi sebagai kehidupan berasal dari bebatuan, lalu pasir, tumbuhan, serangga, binatang liar, binatang peliharaan, hingga manusia. Proses tersebut yang dinamakan sebagai reinkarnasi. Proses terakhir adalah menjadi jiwa dan akhirnya masuk ke nirwana. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan lain-lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.